semuanya, kembali lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saya ada surprise. Saya akan analisa langsung 10 saham dari pilihan teman-teman hari ini. Nah, jadi saya akan persingkat. Semoga teman-teman bisa menangkapnya ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyain aja di komen atau di Telegram kita Wisdom and Invest. Nah, seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau dirasa ada yang kurang dari analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan jangan lupa untuk request analisa sahamnya di Telegram Wisdom and Invest. Nah, mari kita lanjut. Ada sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga. Nah, ini kelas saya ketiga dimulai di tanggal 19 September. Dan totalnya adalah 4 kali pertemuan, yaitu 1 minggu sekali secara online dan kita akan praktek ya. Jadi ini bukan secara teori doang nih. Nah, apa aja sih yang kita pelajari nanti? Yaitu technical analysis untuk trader mandiri. Jadi supaya teman-teman bisa trading secara mandiri. Ini adalah materinya dan kita akan praktek langsung selama 4 minggu. Investasinya cukup terjangkau, ini harga investasinya. Lalu kalau daftar berdua jadinya lebih hemat. Kalau teman-teman yang mau daftar, silakan langsung hubungi adminnya di Telegram yaitu wisdom&invest_admin. Kita next masuk ke analisa yang pertama, yaitu saham EXCL. Ini adalah sahamnya. Nah, untuk EXCL, Excel ini dia sudah turun kembali ya di bawah MA200. Ini MA200-nya. Nah, ini jadi waktu itu memang sempat dia naik ke atas MA200 tapi lalu kembali. Jadinya agak kurang bagus ya. Lalu dia sudah muncul segitiga merah sejak 3 hari lalu. Maka statusnya di sebelah kiri juga none ya, tidak ada posisi. Untuk pixelnya dua-duanya merah, artinya kurang oke. Dan untuk momentumnya juga sudah mulai menjadi bintik-bintik pink itu. Dan ada sedikit ya, itu sudah mulai bertambah, jadi masih agak kurang oke. Untuk yang ini, kita untuk melihat support resistnya dengan perintahnya adalah /ms EXCL. Kalau yang tadi /win EXCL ya. Ini support resistnya, supportnya di sebelah sini di 2330. Lalu resistnya kita ambil yang di sini dulu ya, karena dia nggak mampu, waktu itu nggak mampu menembus di situ. Angkanya di berapa nanti teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi online tradingnya. Kira-kira di berapa nih, di sekitar 26 sekian ya, 2600 sekian. Nah, untuk detail angkanya nanti silahkan dicek sendiri. Untuk MACD-nya, kita lihat dia masih rapat-rapat, memang kemarin sempat naik sedikit aja. Tapi masih rapat-rapat, lalu stokastiknya dia mulai menurun. Nah, teman-teman kalau yang mau trading di saham EXCL ini, itu bisa entry di supportnya sini. Tapi batasnya adalah ini ya, yang paling bawah ya. Kalau yang di sini adalah 2330, yang di bawahnya itu 2250, ini supportnya. Kalau sampai tembus dari support itu, maka sudah kurang oke lagi, karena resikonya lumayan ya, lumayan besar. Dan kalau teman-teman sudah dapat, misalnya sudah beli ini di dekat support, jangan di angka pas-pas ya, jadi bisa antri beberapa angka di dekat area situ. Nah, kalau sudah dapat barangnya, itu bisa langsung pasang target untuk jual, karena untuk XCL karena dia masih sideways seperti ini, maka kita mainnya fast trading aja dulu. Jangan di bawah swing terlalu lama ya, nanti sudah cuan malah jadinya jadi zong. Oke, kita masuk ke analisa lainnya.
ini adalah MDKA. Untuk MDKA-nya sudah muncul segitiga merah, statusnya sudah sell. Nah, ini kali ini dia ada sedikit minus ya, minus 0,3% ya, kira-kira rugi ini ya, rugi V. Lalu pixelnya ada ini dua hijau, bukan dua hijau, maksudnya satu hijau dan satu merah. Kemarin memang muncul segitiga hijau, tapi sifatnya spekulasi buy, spek buy ya kalau kemarin. Walaupun dia muncul segitiga hijau, tapi pixelnya hijaunya cuma satu dan momentumnya itu sebetulnya masih merah. Jadi sifatnya adalah spekulasi buy. Jangan lupa selalu saya bilang kalau spekulasi buy itu kita harus atur money manajemennya, yaitu jangan pakai porsi besar. Jadi misalnya kita belinya baru 20% aja gitu, atau 30% dulu. Nah, kalau jadi supaya pas lagi kena seperti ini ruginya gak banyak. Tapi kalau memang dia saat sinyalnya bagus, misalnya muncul segitiga hijau lalu pixelnya dua-dua hijau dan ada momentumnya, nah ini teman-teman boleh 100% untuk porsinya beli di sini seperti itu. Oke, kondisinya jadi sudah muncul segitiga merah, pixelnya juga baru satu hijau dan momentumnya masih begini ya, masih kurang oke. Yang lebih bagus kalau momentumnya sudah muncul biru seperti ini. Next, kita ke chart MS MDKA. Untuk MS MDKA-nya ini kita lihat support resistnya di sini, supportnya di 1675 dan resistnya ada di sini ya 2120. Nah, ini swingnya agak besar. Lalu MACD-nya dia masih menurun, stokastiknya masih menurun walaupun dia sempat kepalanya naik sedikit. Tapi ini stokastiknya masih menurun ya. Jadi kurang oke sebetulnya. Lalu ini harus dijaga ya, hati-hati kalau sampai menembus 1675 itu artinya warning ini, karena ada potensi dia membentuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus waspada, jangan lupa cek harga emasnya dan tetap pantau ini supportnya, area supportnya. Jangan sampai menembus. Kalau dia menembus artinya teman-teman udah harus siap-siap untuk out dari saham ini. Lalu untuk saham Friend ini sudah sejak lama ya, dia nggak ada muncul sinyal segitiga hijaunya. Jadi terus ininya juga pixelnya masih merah-merah dan ininya juga sudah mulai kembali merahnya mulai memerah ya, bukan memerah tua dan mengecil tapi malah menjadi merah. Nah, ini coba kita next ke chart selanjutnya. Ini adalah chart MS-nya. Untuk chart MS-nya ini di sini supportnya. Nah, kemarin saya sempat membahas tentang trend juga bahwa kalau mau entry lah di dekat support. Nah, jadi jangan belinya di waktu itu ya, jangan waktu itu langsung kejar harga. No, itu sangat tidak baik sekali. Jadi beli di support ini masih mungkin bisa copet-copet, paling cuma beberapa persen aja kalau misalnya teman-teman entry-nya di area sini lalu begitu hijau langsung di sell. Nah, itu masih bisa untung palingnya 2-3% seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang nggak terbiasa main copet-copet, saya sarankan sih jangan buy dulu karena indikatornya juga masih kurang oke. Nah, lihat ini MACD-nya masih menurun, dia juga masih bermain di area oversold. Ini kalau selama dia nggak berhasil naik dan bermain di sini terus, maka dia akan lama sekali ini sideway-nya. Nah, sideway-nya jadi mengecil ya. Kalau kemarin dia ada potensi sideway segini, ini sekarang sementara sideway-nya lagi mengecil. Banyak copeter nih. Sininya, karena ini banyak ekor-ekor. Sini banyak ekor. Nah, itu terlihat banyak yang buang barang. Jadi mungkin karena ini memang lagi beresiko tinggi, jadi yang berani ya hanya orang-orang atau teman-teman yang berani fast trading. Nah, itulah akibatnya adanya
yang kayak begitu ya, copet-copetan. Belum ada, jadi belum ada bandar yang mau naikin seperti itu. Kalau yang mau masuk dan tidak mau berspekulasi, ya bisa skip aja saham tren ini, cari aja saham-saham lain yang lebih oke ya. Kita masuk ke analisa GGRM. Untuk GGRM-nya kemarin itu sudah muncul segitiga merah, jadi sejak hijau ini sampai merah sini masih ada untung ya, walaupun sudah kena sell itu sudah happy cuan. Nah, lalu statusnya sekarang sudah none, tidak ada lagi, dan ini pixelnya masih merah-merah, lalu momentumnya juga makin mendalam ke bawah ya, belum ada kelihatan momentum berwarna merah tua. Kalau dia sudah berwarna merah tua dan ada pixelnya hijau satu, itu teman-teman boleh spekulasi. Next, ini adalah chart MS-nya. Ini adalah supportnya paling bawah adalah sini ya, di 45800. Di atasnya juga ada support lagi di 46500. Nah, ini teman-teman kalau yang berani spekulasi mau bottom fishing bisa coba di sana, tapi jangan lupa money management selalu ya. Untuk bottom fishing dan fast trading itu selalu atur money managementnya. Jadi jangan langsung 100% modal. Kalau suatu waktu di cut loss, teman-teman harus cut loss, jadi lossnya nggak terlalu banyak. Kita bisa coba lagi entry di dekat supportnya, mana tahu bisa dapat jackpot ya. Kalau misalnya seandainya nih di sini entry, terus dia bisa berhasil naiknya mungkin potensinya dia akan bergerak di area sini ya. Nah, ini ada resist dan ini ada support. Nah, kalau teman-teman yang mau entry di dekat support, bisa spekulasi buy. Lalu sementara sebelum dia kondisi indikatornya membaik, maka kita cuan bungkus dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk di support, dia udah mendekati resist dan indikatornya belum ada perbaikan, maka teman-teman bisa take profit dulu hingga kalau dia udah menunjukkan perbaikan baru kita bermain swing kembali. Di sini untuk MACD-nya masih menurun dan membuka ya. Untuk stokastiknya juga dia sudah mulai masuk ke area oversold. Nah, kalau bermain di area oversold ini bukan berarti kita beli, tapi dia artinya tidak punya tenaga, seperti itu. Ya, selama dia nggak punya tenaga, jadi masih bermain di area bawah 20 ini, itu kurang oke. Lebih baik kalau dia sudah mulai naik seperti di sini nih, memotong 20-nya ke atas. Kalau teman-teman yang mau beli bisa menunggu hingga stokastiknya bentuknya seperti itu, mulai mengarah naik dan menembus kembali garis 20-nya. Lalu untuk saham ICBP sudah keluar sinyal sejak 3 candle yang lalu ya, dan statusnya sudah none, pixelnya juga merah-merah dan tidak ada momentumnya. Nah, jadi sementara dia mungkin akan bermain sideways dulu di sini karena masih ada ini ya, dia masih belum jebol. Nah, mari kita cek chart yang satu lagi. Chart yang satu lagi adalah ini. Untuk MACD-nya sebenarnya trennya masih menanjak. Ini memang karena lagi koreksi aja. Lalu stokastiknya juga masih menurun tapi belum sampai jebol garis 20-nya ya. Ini kita tarik. Ini kalau misalnya pokoknya dia tidak boleh jebol dari si candle hijau ini. Kalau dia jebol dari candle hijau ini artinya dia jadi kurang bagus lagi. Untuk sementara dia bermain sideway-nya sebesar ini. Nah, kalau teman-teman yang mau spekulasi, bisa spekulasi di dekat support, lalu bisa sell on strength. Tapi kalau kelihatannya membaik, MACD-nya kembali naik, stokastiknya naik, dan ada momentumnya di chart win, maka teman-teman bisa hold dan giring terus. Ada potensi dia
kalau membaik indikatornya bisa ke sini dan bahkan menembus ya. Karena ini juga sahamnya, saham konsumer ini lumayan defensif seperti itu. Kita masuk ke saham MNCN. Nah, MNCN ini sudah muncul sinyal segitiga merah. Nah, dia waktu itu pernah muncul segitiga hijau dari sini ke sini, ini lumayan ya, berarti ada cuannya. Sudah kena, waktu itu sudah kena stop lossnya, jadi happy cuan. Seharusnya teman-teman nggak nyangkut lagi. Nah, ini indikatornya masih kurang oke, lalu sudah muncul bintik merah ya, merahnya masih merah tua, belum merah besar. Kalau merah besar tuh seperti ini, kurang oke. Seperti yang sebelah kiri sini juga kurang oke. Jadi sementara masih belum ada sinyal untuk entry. Lalu next ini untuk support resistnya. Support resistnya itu, nah jadi waktu itu saya pernah sempat menjelaskan ya, kalau salah di video-video yang lain atau di grup member, saya agak-agak lupa. Itu saya pernah bilang ini kalau dia berhasil kembali waktu dia masih di sini konsolidasi, kalau dia berhasil menembus sini maka dia akan oke, targetnya adalah segini ya. Memang dia menyentuh resist lalu nggak berhasil dan kembali turun lagi ke bawah. Nah, turun ke bawah di sini ada supportnya lagi, sini support. Jadi dia masih berjuang di support. Seandainya dia sampai jebol ke bawah, maka ada potensi dia akan ke support yang sini. Itu angkanya berapa, teman-teman bisa cek online trading di aplikasi sekuritasnya masing-masing ya. Dan kalau masih jebol situ juga, maka potensi kembali ke support paling bawahnya, yaitu 765. Nah, jadi kalau sudah jebol sini, saran saya sih out dulu aja. Jangan dilirik dulu maksud saya. Seharusnya ini udah nggak punya posisi ya. Ini kalau teman-teman yang nyangkut, pertimbangkan untuk out dulu. Dan kalau masih tertarik untuk bermain saham ini, maka teman-teman bisa spekulasi buy di dekat-dekat support. Tapi ini resikonya agak tinggi ya, agak high risk. Jadi teman-teman harus di warning dulu, saya warning bahwa ini adalah saham-saham high risk. Nah, ini dia sudah mulai menurun dan mulai memotong 20-nya nih. Nah, ini agak berbahaya. Kalau dia besok mulai membentuk lower low lagi, jadi kalau turun lagi dari sini, maka potensi dia akan segera menuju ke bawah. Ini teman-teman sebaiknya jangan entry dulu. Kalau mau entry, jangan nangkep pisau jatuh ya. Jadi jangan karena dia sudah dekat support lalu mau di entry. Tapi teman-teman harus lihat apakah dia ada pantulan. Contohnya kayak di sini, dia ada ekor, artinya ada pantulannya. Juga di sebelah sini itu ada pantulannya. Sebelah sini ada pantulannya. Jadi harus menunggu adanya pantulan-pantulan seperti itu baru teman-teman entry. Next ke saham WIM, WIEM, Wismilak ya. Di sini ada segitiga hijau, statusnya masih hold dengan profitnya sudah mulai melorot 4,4%. Nah, tapi belum kena stop lossnya nih, trailing stop. Teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya, karena ini candlenya ekornya lumayan panjang nih. Nah, jadi trailing stopnya di mana? Ini garis winline-nya di 367, garis winline-nya itu 367. Nah, teman-teman silakan bulatkan sendiri lalu kasih toleransi beberapa tick. Untuk pixelnya dua-duanya merah. Ini masih ada momentum, tapi momentumnya sudah nggak besar lagi. Nah, jadi ini teman-teman jangan lupa aja pasang stop loss-nya. Untuk support resistnya di sini ada support terbawahnya di 334. Untuk MACD-nya dia sudah mulai menurun dan stokastiknya juga sudah mulai menurun. Jadi agak-agak warning ya. Kalaupun dia mau koreksi atau teman-teman mau spekulasi buy yang belum punya barang, itu bisa spekulasi di area sini. Tapi kalau turun dari area situ
menurut saya sudah kurang menarik ya. Apalagi kalau dia sampai jebol 334-nya ini, sudah harus disiplin untuk out karena jarak selanjutnya ke supportnya lumayan jauh. Nah, di sini dia ada support lagi. Nah, ada potensi dia bisa mengarah ke sana. Dan kalau udah ke sana itu sudah agak kurang oke jadinya ya. Uptrendnya coba kita tarik garis uptrendnya. Nah, itu kalau dia sampai jebol garis trendnya itu sudah kurang menarik jadinya. Untuk PAMG ini saham-saham high risk ya. Kita bisa lihat dari total transaksinya itu hanya 2,8 miliar. Minimal sebaiknya 4 atau 5 miliar supaya lebih liquid. Jadi ini bid offernya juga mungkin nggak begitu tebal. Nah, ini memang ada sinyal segitiga hijau, pixelnya juga hijau 1, itu artinya spekulasi buy. Sekali lagi saya tekankan, saham ini adalah saham high risk, jadi teman-teman yang nggak terbiasa bermain saham ini sebaiknya dihindari. Lalu untuk momentumnya masih belum ada tanda-tanda histogram berwarna biru. Ini kalau sudah hold, ini holdnya sebesar 4% nih. Nah, ini ada dari sejak segitiga hijau ini masih hold sebesar 4%. Kita cek chart selanjutnya adalah ini. Support resistnya di sini, supportnya di 57. Kalau turun dari bawah 57 itu bahaya ya. Teman-teman harus hajar kiri, buang semuanya karena ada potensi dia bisa kembali tidur ke 50. Nah, itu berbahaya sekali. Untuk MACD-nya ini dia sudah mulai naik kepalanya dan merapat, artinya mau crossing ya, mau crossing ke atas. Ini juga naik ke atas, itu lumayan. Oke, berarti kalau mau spekulasi itu bisa di sini. Itu di 62. Nah, ini banyak copet-copetnya nih. Sini dia naik langsung turun lagi. Di sini dia naik turun lagi. Sini ARB nih kayaknya. Jadi banyaklah copetnya ya. Ini copet-copet ekornya banyak sekali seperti itu. Jadi teman-teman harus tangannya secepat kilat. Harus pakai jurus tangan tanpa bayangan gitu. Jadi ini begitu naik ke atas sell, dan ya udah kalau nggak keburu sell jadinya nyangkut deh. Sama seperti ini juga ya. Begitu dia naik langsung bikin ekor. Itu artinya banyak copet-copetnya. Next ke saham SCMA. SCMA ini sudah muncul sinyal segitiga merah, statusnya none. Jadi kemarin dia sempat masuk dan out di sini, itu kayaknya impas ya. Dan itu memang statusnya belinya juga spekulasi buy. Nah, untuk momentumnya belum ada ya, ini masih seperti ini. Belum ada yang kayak begini, ini baru oke. Pixelnya juga harus hijau, dua-duanya baru oke. Dia masih berada di atas MA 200. Masih oke lah ya. Mari kita lihat support resistnya dulu di chart ini. Supportnya di sini dan resistnya di sebelah sini. Ini angkanya nggak begitu kelihatan, jadi teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi ini sekuritasnya ya. Ini ujungnya di sini nih. Nah, jadi dia range-nya sebesar ini jadi range trading, range area untuk trading. Ini supportnya di 1175. Nah, cuma trennya sudah mulai melemah, MACD-nya. Lalu stokastiknya juga trennya sudah mulai lemah. Ini kepalanya lagi turun ke bawah. Cuma hari ini dia berhasil memantul ya, hijau dikit. Oke. Ada potensi dia masih bermain sideways. Jadi kalau yang mau spekulasi bisa beli di dekat support, dan karena dia masih belum ada tanda perbaikan, MACD-nya masih melemah dan stokastiknya melemah, maka ini kita bermain pas trading dulu. Jadi buy on weakness, beli di dekat support, lalu sell on strength ya, SOS. Sell on strength. Nah, hingga terlihat ada perbaikan dalam
indikatornya, baru kita bisa bermain swing. Ini sementara kita copet-copet aja dulu fast trading ya, beli di dekat support, jual di dekat resistnya. Next, untuk saham IMAS, ini IMAS kemarin sudah keluar segitiga merah, transaksinya 9,8 miliar, masih oke. Lalu ini udah mau mulai ya, bahaya, dia mau turun ke bawah EMA 200-nya. Lalu pixelnya merah 1. Waktu hijau ini dia volumenya lumayan dan koreksi volumenya agak kecil, sebetulnya oke sih ya, agak menarik. Ini memang sudah melemah, tapi kalau dia bisa mantul dari garis win line-nya, dia masih ada potensi nih untuk naik kembali. Tapi saham IMAS ini saham yang high risk ya, jadi teman-teman harus pahami resikonya dari setiap saham, dia high risk atau enggak. Di sini untuk melihat support resistnya, di sini supportnya ada di 740, resistnya di sebelah sini sekitar 895. Itu teman-teman untuk angka pastinya bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Untuk MACD-nya menanjak, tapi dia mulai merapat karena memang koreksi ya. Lalu stokastiknya juga mulai menurun. Nah, ini kalau kita ada yang mau spekulasi buy, bisa spekulasi di dekat supportnya dan sell on strength ya. Karena ini saham-saham resiko, jangan disimpan terlalu lama. Ada potensi dia akan konsolidasi seperti di sini nih. Dia bermain sideways di sini ya. Jadi bisa buy on weakness, beli di bawah dan sell di atas SOS. Seperti itu. Next, kita mulai menganalisa ini ya, view composite kita. Composite kita masih pixelnya mulai berubah merah dua-duanya, momentumnya tidak ada. Nah, jadi walaupun hari ini dia sesuai prediksi saya kemarin ya, dia akan bermain hijau merah. Jadi sementara dia akan berjuang menuju ke MA 200 ini. Kalau dia tidak berhasil membuat higher high, nggak bisa membuat high lebih tinggi daripada si candle merah kemarin, maka ada potensi arahnya akan ke bawah ya, akan ke bawah, tapi mungkin dia akan sideways dulu sih. Nah, ini jadi sementara dia akan bergerak sideways di sini ya. Jadi ada dua kondisi, antara dia berhasil menembus high-nya si candle merah ini, atau dia akan menembus ke bawah dari candle merah itu. Jadi kalau seandainya dia menembus si merah ini, ada potensi dia bisa kembali naik dan menutup gap yang di atas. Tapi kalau dia turun ke bawah dan jebol dari sini, maka dia akan sideways-nya jadi lebih besar. Jadi sementara dia sideways-nya segini, tapi kalau dia jebol ke bawah, maka sideways-nya akan jadi segini. Nah, seperti itu. Untuk MACD-nya seperti kemarin-kemarin masih rapat-rapat dan stokastiknya sudah mulai memotong 80 ke bawah. Nah, ini jadi seperti itu ya gambarannya kira-kira. Jangan lupa atur money manajemennya sesuai dengan kondisi composite dan cari saham-saham yang tidak berkorelasi dengan IHSG. Tapi kalau yang mau korelasi, artinya saham-saham banking itu yang paling ini ya, paling berkorelasi, itu bisa buy on weakness. Buy on weakness itu artinya saat IHSG terkoreksi dan otomatis saham-saham banking juga akan terkoreksi, maka teman-teman bisa cari area supportnya dan entry di sana. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, sudah sampai di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada masukan, ada komentar-komentar, silakan kasih kasih pendapatnya, kasih masukan-masukan yang bisa membangun agar saya bisa memberikan lebih baik video dan yang lebih bermutu lagi untuk teman-teman. Nah,
Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temennya supaya bisa ikutan belajar. Jangan lupa join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.